العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, jamaah salat fardu subuh surau Al-Muqarrabin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, kita masih sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat fardu subuh yang alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Ini adalah karunia dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin masih banyak kekurangan-kekurangannya, meskipun masih banyak yang belum sesuai dengan harapan kita. Tapi jangan pernah berniat dan beriktikad di dalam hati untuk meninggalkannya. Walaupun kita sembahyang itu, semakin kita sembahyang, semakin banyak yang datang-datang. Ya, ada pangkitannya sembahyang Allahu Akbar. Sabunku kayak apa leh? Nah, itu bisa ya dari Pak gitu. Ya, syukur-syukur kalau Allah karuniakan kepada kita ketika Allahu Akbar, hati tenang, ingat dengan nikmat Allah, ingat dengan karunia Allah, terbayang dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Tapi jarang itu leh. Jarang itu. Kata Allahu Akbar, keganangan tuh Pak kabur nih kayak pakai naleh ya. Pupuknya apa kayak naleh. Itu biasanya. Ya gitulah kita sudah. Walaupun begitu, karena kan ada pembahasan apa cuma aja sembahyang teman kada khusyuk, kada ada juga gunanya. Nah, jangan bilang bampe sembahyang. Ada gitu Pak. Ada jalan lawas sembahyang kayak ini aja kada ada juga perkembangannya. Coba empeh aja lagi ya. Nah, itu cara syaitan menggagalkan kita beribadah. Walaupun kita hampir dikatakan tak ada khusyuknya, tetaplah kita lakukan sholat itu. Karena kita tidak tahu, kata ulama, nanti entah di rakaat yang keberapa Allah letakkan karunia khusyuk itu kepada kita, dan sebab satu rakaat yang Allah karuniakan khusyuk itu, Allah terima seluruh sholat-sholat kita yang banyak kekurangan itu. Nah, kemudian juga kata Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, kita sesungguhnya diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala ini 5 kali sholat fardu dalam satu hari satu malam itu adalah karunia dan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menjemput perintah sholat ini tidak seperti wahyu yang lain yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril, tapi langsung menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saking spesialnya sembahyang ini. Sehingga kata Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sembahyang saja, itu sudah satu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Sebab nanti di akhirat seorang yang pernah sujud kepada Allah itu akan tampak bekas sujudnya. Min atharis sujud. Bekas sujud di keningnya itu akan kelihatan. Orang yang berwudu kemudian dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan kelihatan bekasnya.
Dan bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah haramkan disentuh oleh api neraka. Jadi kita yang ditakdir oleh Allah subuh ini dapat beribadah sholat, kemudian juga di sholat itu ada sujud kepada Allah, itu nanti akan bercahaya di akhirat dan neraka tidak mampu, tidak sanggup untuk menjilatnya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Maka juga pesan ulama bahwa ada dialog. Di dunia ini apa aja yang terasa yang paling ringan? Yang paling ringan. Jadi ketika itu muridnya tak bisa jawab. Lalu kata gurunya, ketahuilah nak, yang paling ringan di dunia ini meninggalkan sembahyang. Karena orang banyak merasa tak berdosa, banyak orang merasa tak bersalah, santai aja ketika tidak sembahyang. Ketika meninggalkan perintah sembahyang itu rasa tidak ada beban gitu. Biasa aja, santai. Nah, itu sehingga sholat itu terlalu gampang rasanya kalau untuk ditinggalkan. Maka tapi ancamannya sangat berat. Ancamannya sangat berat. Sehingga kata ulama, kita ini jangan sampai, bahasanya agak kasar sedikit, jangan sampai menjadi orang bodoh yang menjauhi si pemberi rizki. Yang menjauhi si pemberi rizki itu maknanya kada sembahyang. Kalau tidak sembahyang itu berarti menjauhi yang memberi rizki. Jangan sampai kita ini menjadi orang bodoh yang menjauhi si pemberi rizki dengan alasan mencari rezeki. Dengan alasan mencari rezeki. Aku ini benar mencari nafkah aja. Kada kawa aja aku ini sibuk, ini jangan hendak begawi, ini jangan hendak ke laut, ini hendak ke kabun, ini. Dengan alasan seperti itu, kalau aku kada makan, kalau aku kada begawi, kalau aku kada mencari ini, kada ke darat, kada ke laut, jadi anak buahku kada makan. Tapi ditinggalkan sembahyang. Nah, itu sama kata ulama, itu jadi orang yang bodoh. Meninggalkan si pemberi rizki dengan alasan mencari rezeki. Apa yang kita cari di dunia ini? Rizki. Yang memberi rizki itu Allah. Tapi kita meninggalkan Allah. Bagaimana Allah mau memberikan rizki itu? Nah, maka Bapak Ibu bersyukur kita pada pagi ini nikmat anugerah yang besar dari Allah. Kita dapat beribadah kepada Allah, menjalankan perintah yang Allah perintahkan kepada kita, yakni sholat fardu subuh. Dan syukur-syukur dapat kita laksanakan berjamaah. Walaupun sesederhana ini yang kita lakukan, tapi nanti dia punya kemuliaan. Sehingga disebutkan dalam kitab Asroris Sholah itu, nanti seseorang itu akan dibangkitkan di hari kiamat dengan beberapa kondisi. Ada orang yang dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan kondisi wajahnya berkilauan seperti bintang di langit. Nah, bintang di langit. Ya, kalau cerah cuaca itu kelihatan bintang di langit itu indah gitu. Nah, siapa yang seperti ini? Inilah orang yang ketika di dunia datang panggilan Allah, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bersegera mendatangi panggilan itu, dia berwudu, kemudian ia tunaikan kewajibannya sembahyang. Itu wajahnya bercahaya, berkilauan seperti bintang di langit. Dan ada orang yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Wah, tarang lah sikit kalau bulan purnama itu kan. Nah, siapa itu? Inilah orang yang ketika di dunia datang panggilan azan, dia sudah berwudu. Ketika datang panggilan azan, dia bersegera untuk menunaikannya. Nah, itu wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Lalu ada orang yang wajahnya bersinar terang seperti sinarnya matahari di siang hari. Nah, kalau matahari itu luar biasa lah sinarnya tuh, jarum pun kelihatan. Siapa ini? Inilah orang yang belum panggilan azan itu dikumandangkan,
dia sudah berwudu, dia sudah berpakaian, dia sudah bersiap, dan dia duduk di tempat ibadahnya menunggu waktu sholat itu tiba. Ketika waktu sholat itu tiba, langsung ia tunaikan. Dia tunggu waktu sholat itu. Nah, inilah orang yang wajahnya nanti di hari kiamat bersinar seperti sinar terangnya matahari di siang hari. Kita yang mana kira-kira Pak? Kita yang mana kira-kira? Dari yang tiga ini yang mana kira-kira kita? Namun gak kira Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan masih sampai banyak delay ya. Sampai kayak kaina lu semat lagi ya. Kawa aja nalahkan pinang nih. Nalahkan pinang ada 2 karung nih lagi. Nah, karena komat Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Masih komat lagi ya. Kawa yang menjuhur nih jam 1:30 masih kawa lagi. Nah, kira-kira kalau gitu tuh kita masuk ke mana kira-kira? Macam bintang, macam bulan, macam matahari. Jauh Pak, jauh rupanya. Saya salah kita ini kalau macam lampu colok tuh masih mending lah Pak. Kalau macam lampu colok, kalau macam kungkunang apa kan, kilit mati, hidup mati. Ya ada kita. Nah, mudah-mudahan ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat. Tapi mudah-mudahan Allah tolong kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersyukur pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermajelis seperti ini. Untuk duduk bermajelis seperti ini. Majelis-majelis seperti ini adalah nanti di hari ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah majelis yang disesali, bukan disesali karena duduk di majelisnya. Disesali oleh orang banyak. Disesali oleh orang banyak. Bagaimana disesali oleh orang banyak? Kata Al-Habib Umar Ibnu Salim bin Hafiz, kata beliau, kebanyakan orang yang mati itu mereka menyesali. Apa yang mereka menyesali? Mereka itu orang yang mati itu kebanyakan tidak menyesal karena makanan, karena pakaian, karena bangunan, karena tempat tinggal, karena harta atau kendaraan. Tidak menyesal karena itu. Maknanya Pak, ada orang mati penasaran tuh gara-gara kada ada BIC ini gitu umpamanya. Gara-gara kada makan ini, kada ada orang nyesal tuh. Kalau iklan-iklan tuh kan gitu. Nah, ayo beli minuman ini. Kalau kada mati penasaran. Ya, ada gitu kan iklannya kan. Nah, jadi ada orang menyesal tuh. Kalau kita kan biasa makan ini nah. Kalau kada kena kepuhunan. Mati kepuhunan tuh nyesal kada makan itu tuh beda Pak sebenarnya. Beda. Yang disesali orang yang mati itu kebanyakan apa? Orang yang mati itu banyak menyesali. Yang paling mereka sesalkan itu adalah ada majelis yang sesungguhnya mereka bisa menghadiri majelis itu, bisa mereka menghadiri, cuma kadang hendak menghadiri majelis itu. Nah, itulah yang paling disesali oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ada majelis, parak rumah, dekat dengan rumah, tidak jauh dari tempat tinggal. Mereka sesungguhnya bisa menghadiri itu. Nah, tapi mereka tidak mau, hanya enggan aja, kadang hendak aja. Nah, itulah yang paling disesali ketika nanti ketika sudah meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga Allah tolong, Allah ringankan langkah kaki kita untuk menuju ke majelis kebaikan, majelis zikir, majelis ilmu yang ada di lingkungan kita. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari yang mulia, yakni hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu daripada sekalian hari. Maka di hari ini adalah hari yang spesial. Allah anugerahkan ini buat umat Nabi Muhammad SAW. Maka di antara amaliyah yang dianjurkan di hari Jumat itu, kita disuruh untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari Jumat ini ada satu waktu yang dirahasiakan oleh Allah waktu itu. Siapa kata ulama yang tepat berdoa pada waktu itu, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, diijabah oleh Allah, cuma maka dirahasiakan. Maka ulama ketika itu mengintai-intai, ada yang menyebutkan waktu ketika terbit matahari, ada nanti ketika waktu duha, ada waktu tergelincir matahari, ada sesudah asar yang menyebutkan. Nah, tapi intinya di hari Jumat itu ada satu waktu yang waktu itu sangat mustajab. Siapa yang berdoa tepat pada waktu itu, maka Allah kabulkan. Nah, ini spesial, Pak. Yang lain karena kalau di kita ibadah umroh, ibadah haji itu ada tempat-tempat di Mekah itu yang memang mustajab doa dan itu sulit, harus ke sana. Nah, ini ada waktu. Nah, ada Allah berikan keistimewaan berupa waktu. Nah, maka dianjurkan kita banyak berdoa di hari Jumat itu. Dulu pernah sahabat bertanya, apa yang harus diminta ya Rasulullah? Apa yang harus diminta? Kata Rasulullah, mintalah afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, singkatnya begitu, waktunya singkat, Bang. Doanya kadang panjang. Waktu singkat itu. Jadi waktunya singkat, maka doanya mintalah afiyah. Apa makna afiyah itu? Kalau bahasa kitanya sepaket dunia dan akhirat. Nah, gitu. Jadi kalau ibarat afiyah itu Pak, kada payah lagi minta tuh sebuteng-sebuteng. Ya Allah, minta kulkas, minta lemari, minta Honda, minta TV. Ada payah lagi minta rumah mewah beserta isi-isinya. Ada kata itu. Cukup Bang di dalam tuh. Pokoknya rumah mewah beserta isi-isinya tuh lengkap Bang sudah. Nah, sama dengan begitu maknanya afiyah itu. Nah, dari dunia sampai akhirat. Ghufranul dzunub wal khotoya, minta ampunan dari dosa dan kesalahan sampai akhirnya nanti yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Maka doa, makanya doa itu Bapak Ibu kata ulama, dia doa itu ada macam-macam. Teorinya maksudnya, ada doanya orang awam. Orang awam ini biasanya doanya banyak minta kepada Allah. Nah, banyak minta, ya Allah minta bini bungas, rumah bagus, kendaraan bagus, duit ada terus, gitu. Banyak doanya banyak minta. Gitu. Nah, tapi ada doa orang yang, dan itu boleh aja, tidak masalah. Dan ada doanya orang yang istimewa, doanya orang khawas. Nah, doa orang khawas itu dia tak banyak minta, tak ada banyak minta, cuma banyak muji-muji Allah. Subhana rabbiyal aliyil lal wahhab. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Quddus, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal jalali wal ikram, ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, ya Dzakiraz Dzakirin. Banyak muji-muji Allah. Mintanya sedikit aja. Nah, mintanya sedikit. Ya, minta sedikit ini sepaketnya. Ini lengkap gitu kan. Nah, jadi orang-orang khas itu minta muji Allah banyak. Nah, karena memuji Allah itu satu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua. Yang ketiga ada doa orang yang spesial lagi. Doa orang yang spesial ini yang dicemburui oleh malaikat. Kenapa dicemburui oleh malaikat? Malaikat tidak bisa. Malaikat tidak bisa karena malaikat itu lurus tabung aja ya, Pak. Suruh Allah bertasbih aja semenjak dia diciptakan sampai hari kiamat. Disuruh sujud saja. Disuruh rukuk saja. Nah, ini ada doa yang dicemburui oleh malaikat. Siapa doa yang bagaimana doa yang dicemburui oleh malaikat itu? Ada seorang hamba, dia mengangkat tangannya, kemudian belum dia berkata-kata, belum dia berucap, belum dia meminta kepada Allah, air matanya mengalir. Air matanya mengalir. Menangis, Pak. Belum meminta lagi, air matanya sudah turun. Mungkin dia ingat dengan anugerah Allah yang begitu besar, tapi ia lupa mensyukurinya. Mungkin ia ingat dosanya yang banyak, sehingga merasa tidak layak meminta kepada Allah. Ingat hadir apa-apa yang baik, apa-apa yang buruk itu hadir. Sehingga ia merasa bukan orang yang pantas untuk banyak meminta kepada Allah, sehingga mengalir air matanya. Itu dicemburui oleh malaikat. Malaikat itu bisa menangis gitu, Pak. Malaikat itu lurus sajanya. Nah, cuma yang macam ini nih Pak Samser tak bisa diamalkan kalau jadi imam.
Kalau karena sembahyang Jumat umpamanya tiba sudah assalamualaikum warahmatullah berdoa ngangkat tangan kada sing bunyian lagi menangis umpamanya, jadi kan dia malah jadi imam di rumah aja mau model kayak ini di kamar surangan mau sembahyang malam angkat tangan kada sewat meminta sudah menangis-nangis kada apa-apa lah. Nah, kalau kayak di masjid di surau apa pulang ya Pak Imam tuh aja agak lain juga ini modelnya aja. Rupanya capal hilang kegenangan ya boleh. Jadi ini adalah satu bagian ibadah, mudah-mudahan Allah berikan banyak kemuliaan dari doa ini, mudah-mudahan kita mampu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang baik, mendoakan saudara kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan orang tua kita, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.